Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman Abbas. Saya dari kelas MPI 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum di pesantren. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pesantren. Nah, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga pendidikan umum seperti sekolah. Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam ternama, pesantren juga memiliki kurikulum yang khusus dan berbeda dengan kurikulum umum. Yang pertama yaitu fokus pada pendidikan agama. Salah satu ciri khas dari kurikulum pesantren adalah fokus pada pendidikan agama Islam. Sehingga dalam kurikulum pesantren, pembelajaran agama menjadi penyusun utama yang meliputi pembelajaran tentang Al-Quran, hadis, tafsir, bahasa Arab, fikih, akidah, sejarah Islam, dan lain-lain. Kurikulum pesantren juga mencakup ilmu pengetahuan umum, namun tidak sekomprehensif kurikulum di lembaga pendidikan umum. Yang kedua yaitu kurikulum fleksibel. Kurikulum di pesantren seringkali direncanakan dengan lebih fleksibel dibandingkan dengan kurikulum di lembaga pendidikan umum. Kurikulum fleksibel di pesantren bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada santri untuk mempelajari ilmu agama yang lebih spesifik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing santri, yang disesuaikan dengan karakteristik pesantren, lokalitas, dan lama tinggalnya santri di pesantren. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Yang kurikulum pesantren lebih menekankan penggunaan metode pembelajaran tradisional yang bertumpu pada metode pembelajaran Al-Quran, hadis, kajian kitab, ceramah agama, dan pengajaran ulama. Pengajaran ini bertujuan agar santri semakin memahami tentang agama Islam secara konseptual dan pemahaman secara praktis dari pengajaran ini. Yang keempat yaitu kurikulum menyesuaikan dengan lingkungannya. Pesantren pada dasarnya mendapatkan diri dari sebagai sentra pendidikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap pesantren memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan sekitar. Kurikulum di pesantren juga menyesuaikan kondisi lingkungan tempat pesantren berada. Kondisi lingkungan lokal dapat mempengaruhi strategi pengajaran yang digunakan, seperti dalam hal bahasa yang digunakan atau metodologi mengajar tertentu. Yang kelima yaitu kurikulum pesantren mengembangkan karakter santri yang kuat dan menunjung moral dan etika Islam. Kurikulum pesantren tidak hanya fokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga anggaran untuk membangun karakter religius, sosial, dan kultural santri yang merupakan nilai tambah dari pendidikan yang dijalankan. Nah, kurikulum di pesantren terdiri dari 3 hal utama, yaitu kurikulum formal, kurikulum informal, dan kurikulum nasional atau internasional. Ketiganya memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling terkait. Yang pertama yaitu kurikulum formal. Kurikulum formal di pesantren meliputi pengajaran intelektual formal yang bertujuan melatih kemampuan santri dalam memahami dan menguasai bacaan Al-Quran, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, dan beberapa pelajaran lainnya yang mirip kurikulum di sekolah umum. Perbedaan utama dari kurikulum pesantren dengan sekolah umum adalah bahwa kurikulum pesantren lebih menekankan pada perilaku keagamaan dan karakter khas yang ingin dikembangkan di santri. Selain itu, mengajarnya lebih banyak dilakukan dalam bentuk kajian kitab dan diskusi. Yang kedua yaitu kurikulum formal. Kurikulum informal salah satunya adalah pendidikan karakter. Pesantren memiliki peran strategis dalam menimbulkan kepribadian dan karakter santri yang akhirnya berubah menjadi perilaku agama yang mantap. Kurikulum informal ini dikembangkan dengan pengajar dan praktikan adab etik, sopan santun, kepemimpinan, keterampilan sosial, kemampuan berbahasa, dan pendidikan seni seperti musik dan tari. Kurikulum informal juga menjunjung keteladanan dan pengasuhan modal peran dan kepemimpinan spiritual yang diberikan oleh para tokoh kiai besar di pesantren.
Yang ketiga yaitu kurikulum nasional atau internasional. Kurikulum nasional atau internasional merujuk pada masyarakat pendidikan nasional atau internasional yang diikuti oleh pesantren. Kurikulum nasional mencakup standar pendidikan yang diapprove oleh Kementerian Agama dalam kurikulum disetujui nasional. Sedangkan kurikulum internasional mencakup standar yang digunakan oleh pesantren yang telah mendapatkan akreditasi internasional. Setiap pesantren juga memiliki perbedaan dalam kurikulumnya, tergantung pada tradisi daerah dan lingkungan tempat pesantren berprestasi. Namun, kurikulum pesantren umumnya mengarahkan siswa pada pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran agama, Islam, dan intelektual formal yang tetap menghargai pengetahuan lokal. Kurikulum di pesantren terdiri dari silabus, penilaian, dan pengelolaan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik dalam mengelola kurikulum untuk membantu pesantren memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, meningkatkan kompetensi guru dan siswa, dan membantu siswa-siswi mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kurikulum di pesantren juga merupakan strategi untuk mengembangkan generasi bangsa yang tangguh, yang memiliki komitmen kuat pada agama dan moralitas, serta memiliki karakter hemahulillah. Semua ini akan menjadi modal untuk menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, kurikulum pesantren penting untuk mengembangkan eksistensi pesantren di tengah masyarakat, budaya sosial, politik, dan ekonomi yang sedang berkembang. Secara singkat, kurikulum di pesantren berfokus pada pendidikan agama, lebih fleksibel, menggunakan tradisi pembelajaran yang khas, menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat pesantren berada, dan mengembangkan karakter santri dalam berbagai aspek. Kurikulum pesantren memberikan pendidikan yang komprehensif untuk menjamin kualitas saat santri tersebut wafat dan siap menjadi masyarakat atau keluarga yang religius dan berakhlakul karimah. Sekian dan terima kasih. Itulah materi saya mengenai kurikulum pesantren. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.